Jadi untuk mencegah stroke ya, jadi stroke itu termasuk penyakit-penyakit yang sifatnya tuh bukan penyakit kronis, bukan penyakit yang tapi bisa jangka panjang ya, penyakit kronis maaf itu. Bukan penyakit yang degeneratif yang diturunkan, bukan, tapi karena gaya hidup. Penyakit yang bukan karena keturunan tapi penyakit yang karena gaya hidup. Jadi siapapun bisa kena stroke gitu ya. Nah, untuk mencegah itu maka yang harus kita lihat adalah makanan yang dimakan oleh masyarakat sekarang itu. Jadi ketika masyarakat sekarang tuh gemar dengan makan yang digoreng, itu porsinya 80% gitu ya. Harusnya kan 20% gitu ya. Senangnya digoreng segala macam. Nah, itu bahaya. Itu dalam waktu 15-20 tahun kelihatan. Karena ketika kita makan digoreng, maka makanan itu akan teroksidasi, ya kan? Makanan itu menjadi makanan mati dan ketika masuk ke dalam tubuh maka akan diserap oleh darah, darahnya menjadi kental, banyak sampah di situ. Tidak ada enzim. Ketika darah itu begitu kental, maka jantung memompanya harus ekstra kan. Nah itu namanya darah tinggi. Jadi stroke itu dimulai dari darah tinggi atau hipertensi. Jadi kemarin saya sudah sharing tentang masalah darah tinggi, ini nyambung. Jadi awal mula orang stroke itu dimulai dari darah tinggi. Jadi untuk menghindari stroke, hindari darah tinggi gitu. Jadi darah tinggi itu adalah di mana jantung tuh bekerja terforsir memompa karena darahnya begitu keruh, kental. Kalau darahnya bersih lancar kan enak gitu, tapi begitu keruh kental ini dipompanya keras. Nah ketika pompanya sangat keras, kok pembuluh darahnya nggak siap, terjadi pecah, cetar. Pecahnya pembuluh darah itu namanya stroke. Stroke itu pecahnya pembuluh darah di kepala, di otak. Ketika pecah pembuluh darah di otak, akhirnya pendarahan otak sehingga mematikan setengah badan kita, sel sarafnya mati. Gitu. Jadi itu sudah parah kalau udah kayak gitu. Dan itu butuh dilatih lagi, digerakkan setengah badan bisa mati karena kan untuk bisa bergerak itu darah harus mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena darah membawa nutrisi, membawa oksigen, ya, dan membawa banyak air segala macam itu. Jadi darah itu ngasih makan sel-sel tubuh kita. Oleh karena itu maka kalau kita kekurangan makan mungkin sehari 2 hari nggak mati. Tetapi kalau kita kekurangan oksigen 3 menit aja kita mati. Karena untuk proses sel itu memperbaiki tubuhnya dia harus butuh oksigen salah satunya dan juga nutrisi. Kalau nggak ada nutrisi dia bisa ngambil dari lemak kita, cadangan makanan di hati, di perut, segala macam. Itu yang ada di lemak itu bisa diambil. Tapi yang oksigen nggak ada cadangannya. Makanya kematian itu proses ya, yang disebut kematian adalah proses ketika sel tubuh kita tidak bisa melakukan proses regenerasi. Jadi kematian itu setiap hari, setiap detik di tubuh kita. Rambut kita jatuh, kulit kita berguguran itu kematian. Jadi mati itu bagian dari hidup. Untuk apa? Untuk lahir generasi baru yang lebih baik. Itu. Jadi butuh mati, mengorbankan diri sel. Nah, ketika terjadi stroke itu dari pola makannya udah bisa kelihatan sebenarnya. Makan makanan yang digoreng, makan yang gurih itu udah kelihatan. Atau makan makanan yang manis itu udah kelihatan. Jadi kalau hari ini kita lihat masyarakat makannya banyak yang senangnya suka yang gurih, senangnya manis, senangnya digoreng, nah itu bisa dilihat. Boleh itu, tapi 20% saja. 80% ya makan pecel, gado-gado gitu loh, sayur bening gitu kan itu. Ya kan, sayur apalagi sayur labu siam, sayur kangkung tumis itu kan gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu 80% gitu. Jadi makanya ketika Anda makan satu gorengan, makan sayur semangkok. Gitu. Itu ada ilmunya kan gitu. Sehingga balancing, menjaga kesehatan itu balance tuh. Gitu. Makanya untuk mencegah kita sebagai generasi muda biar tidak kena stroke, kita mulai bawa pemahaman, membawa pemikiran, membawa kesadaran bahwa kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Katakanlah penyakit ini sudah hadir di generasi yang tua tadi. Iya. Apakah kan kita juga sudah bisa ini ya, ada satu kalimat bahwasannya semua penyakit itu ada obatnya. Nah, stroke ini apakah bagian dari penyakit? Iya. Ya. Nah, jika stroke ini bagian dari penyakit, ketika orang sudah terkena penyakit stroke ini, apakah ada penyembuhannya? Iya. Yang pertama adalah bahwa ketika bicara penyakit ada bicara tentang pasca. Ada bicara tentang ketika itu sakit dan sebelum pre gitu ya. Jadi pre kuratif ya, pas ketika sakit dan paskanya itu rehabilitatif. Jadi apakah penyakit ini bisa diobati? Bisa. Caranya gimana? Dicegah. Makanya kalau kita belajar Tibbun Nabawi, salah satu pengobatan terbaik adalah dengan mencegahnya. Jadi mencegah itu bagian pengobatan. Nah, maka cara berpikir kita tuh harus holistik, menyeluruh. Jangan memisah-misahkan. Jadi mencegah, mengobati dan melakukan pasca pengobatan rehabilitatif itu tuh satu kesatuan. Jadi kayak hidup itu kayak bayi, remaja, dewasa, tua, satu kesatuan kan. Tidak boleh kita hanya fokus ke masalah kuratif pengobatan aja. Nah, maka pengobatan yang terbaik itu adalah mencegah. Bahkan di dalam Islam juga mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya pencegahan itu adalah obat yang terbaik. Jadi sebelum kita atau keluarga kita atau masyarakat kita kena stroke, pemimpin kita stroke, cegah itu. Dan
di kesempatan ini saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk masyarakat bahwa mari kita mencegah dengan membawa pemahaman ketika makan, punya ilmu, punya pemikiran bahwa 80% itu makanan yang kita makan itu harus makanan yang sehat. Makanan sehat itu apa? Makanan yang halal wa thayyib dan masih kelihatan bentuknya. Gitu loh, bukan makanan yang udah dikemas, diolah di pabrik gitu. Itu. Jadi makanan sehat itu nggak akan bikin kecanduan. Anda makan timun kan nggak kecanduan, tapi Anda makan mie instan kan kecanduan. Ya. Jadi Anda makan apalagi bayam gitu kan nggak kecanduan gitu. Makan nasi kan kecanduan, itu kebutuhan malah gitu kan. Nah, itu 80%. Jadi daripada kita makan kayak makanan instan, lebih baik makan nasi plus sayur bayam segala macam itu. Ya gorengan boleh, tapi jangan 10, 20 gitu. Itu. Jadi akhirnya tahu, sadar. Jadi kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Nah, itu penting tuh, melatih konsep untuk kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Karena ini amanah. Maka kita harus bertanggung jawab. Karena kalau udah sakit, nggak ada orang yang mau gantiin. Emang ketika kita stroke, istri kita mau gantiin, anak kita gantiin kan nggak mau. Dan itu malah merepotkan kan. Dan Allah lebih suka muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Maka kita menjaga diri ini bertanggung jawab menjadi muslim yang kuat. Gitu. Makanya stroke ini harus kita cegah. Nah, cara nyegahnya gimana? Bisa Anda itu perhatikan. Kalau Anda 2 hari 3 hari nggak PHP, perhatikan itu. Harus segera ambil solusi. Kalau 2 hari 3 hari nggak bisa tidur, harus perhatikan tuh. 2 hari 3 hari bergadang itu tanda-tanda. Itu. Kemudian itu. Kalau kok dalam waktu 2 hari 3 hari ini udah kerasa kaku cengeng itu, perhatian, segera berbekam. Makan jus sayuran itu tanda. Jadi setiap hari itu tubuh kita tuh berkomunikasi kepada kita setiap hari loh ya. Kita ketika kaki cotok cenut-cenut itu dia lagi komunikasi, lagi teriak-teriak. Mas, hai, tolong aku tolong. Kita jangan biasa kok sehat kok enggak gitu. Itu makanya pola tidur diperbaiki, pola makan diperbaiki, pola makan termasuk ada nutrisi herbal, kemudian juga pola gerak minimal bergerak 2.000 langkah sampai 5.000 langkah. Jangan kebanyakan duduk. Gitu. Jadi biar untuk mencegah itu banyak minum air putih. Insya Allah, mari kita cegah karena itu obat terbaik.